Shalom. Shalom Kak Ika. Shalom Kak Tessa. Shalom Kak Fani. Shalom Kak Tessa. Adik-adik di rumah nggak disapa? Oh iya Kak. Iya. Ya udah sama-sama ya. 1, 2, 3. Shalom KKR. Hari ini kayaknya ada yang spesial ya Kak. Kak ada yang tahu kalian Kak? Ini kan hari Paskah. Oh iya hari Paskah. Hari Paskah itu kenapa Kak? Apa Hari di situ? Paskah itu kan hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Oh iya. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit berarti adik-adik di rumah harus semangat lah muji nama Tuhan ya kan Kak? Iya betul Kak Tessa. Tapi hari ini sepi kali ya Kak. Paskah tahun ini sepi kali kuasa. Soalnya nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu adik-adik kita. Kakak rindu nggak sama adik-adik kita di rumah? Rindu sekali lah, Kak. Sekali lah ya kan Kak. Tapi adik-adik di rumah itu harus sabar ya. Itu artinya kita itu harus lebih rajin lagi berdoa supaya virusnya itu dihilangkan sama Tuhan. Supaya kita bisa ketemu lagi di sini, berkumpul, memuji nama Tuhan sama teman-teman yang lain. Gitu kan Kak? Oke. Nah, pada masa-masa rawan seperti ini, kita diingatkan untuk tetap rajin mencuci tangan, berjaga jarak, dan yang paling penting kalau misalnya kita mau keluar rumah, kita tuh harus pakai masker. Nah, kalau misalnya kita keluar rumah itu diusahakan agar tidak sering-sering keluar rumah kalau bukan untuk kepentingan tertentu. Siap Kak Fani. Adik-adik yang di rumah sudah siapkah memuji nama Tuhan? Sudah dong Kak. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan menyanyikan satu lagu, tapi adik-adik yang di rumah dipersilakan untuk bangkit berdiri. Nanti kalian bisa menirukan gerakan dari Kak Tessa. Bikin gerakannya ya. Masih semangat adik-adik muji nama Tuhan? Masih Kak. Masih. Kita mau nyanyi lagi lagu yaitu dari Terbit Matahari. Ayo Bang. Nama Tuhan dipuji.
Sekarang kita mau masuk dalam doa pembuka. Kita siapkan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya, tidak ada yang boleh mengintip ya adik-adik di rumah. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga kami pada pagi hari ini dapat berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik yang di rumah masih semangat dong ya? Masih dong Kak. Kita angkatkan lagu pujian kita, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, sambungkan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Mu. Sekarang kita mau masuk firman. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan berkat Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman yang akan kami dengar, firman yang akan disampaikan, agar kami dapat menjadi pendengar yang baik untuk firman yang disampaikan, dapat menjadi berkat bagi kami semua, dapat kami terima, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, firman pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 7. Kita bacanya bergantian ya Kak Cia? Iya. Ya, firman hari ini yaitu dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 7. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ya, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, pada pagi hari ini tema kita yaitu Yesus bangkit. Apa Kak Cia? Yesus bangkit. Yesus bangkit itu seperti apa ya Kak Cia? Nah, jadi gini Kak, supaya di rumah bisa tahu gimana Yesus bangkit, kita punya video nih Kak untuk di rumah. Wah, video seperti apa Kak Cia? Nah, untuk adik-adik yang di rumah, silahkan tonton video berikut ini. Silakan. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya."
Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. Jangan cemas, kata Yesus. Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali. Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Nah, gimana adik-adik? Udah nonton belum videonya? Bagus kan Kak Bella videonya? Iya, videonya bagus sekali. Tapi maksud videonya bagaimana ya Kak Cea? Nah, jadi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian untuk menebus semua dosa kita Kak Bella. Ingat loh, cuma Tuhan Yesus loh yang bisa mati kemudian bangkit karena kasihnya untuk kita semua. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus bersyukur Kak untuk hal ini. Wah, hebat sekali. Tapi bagaimana caranya kita bersyukur ya Kak? Nah itu dia, kalau cuma bersyukur tanpa ada tindakan sama aja nol. Artinya kita harus bersyukur dengan diiringi tindakan Kak. Contohnya nih kan, kita sehari-hari punya banyak teman. Kita harus tunjukkan mengasihi teman kita secara adil, tidak pilih-pilih teman, mengasihi sesama. Nah juga misalnya di sekolah, kita harus belajar yang rajin. Contohnya juga zaman sekarang nih kan anak remaja pada main media sosial kan Kak. Kita harus bermain media sosial dengan porsinya, nggak boleh berlebihan, dan juga digunakan dengan cara yang baik dan benar. Nah, menurut Kak Bella gimana? Nah itu Kak, tapi kalau terkait dengan anak remaja, zaman sekarang tuh banyak loh Kak, bully-bully gitu. Nah itu juga nggak baik Kak.
Terus kalau ngegeng gitu gimana Kak? Gak boleh juga, karena artinya kalau misalnya kita buat geng artinya kita tidak adil sama teman-teman kita. Kita pilih-pilih teman dong, gak baik. Oh iya, karena kemurahan kasih Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa dong jadi kebanggaan Tuhan Yesus. Dia sudah berkorban untuk kita, mau menebus kita semua. Tapi caranya kita menjadi anak-anak Tuhan itu, salah satunya yaitu jadi apa ya Kak? Tadi Kakak bilang kan mengampuni kita. Kita juga harus bisa Kak mengampuni teman-teman kita. Kalau kita sakit hati dibuat teman kita, harus kita ampuni mereka Kak. Oh iya betul sekali. Oh sama dengan kalau anak-anak KKR kan harus rajin loh baca Alkitab. Karena kita kan menunjukkan bahwa kita bisa menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Salah satu caranya kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang paling penting Kak, kita harus patuh pada orang tua. Oh iya Kak, itu juga sangat penting ya Kak. Iya, karena orang tua itu adalah perwakilan Tuhan di bumi. Benar sekali Kak Bella. Oke, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hari ini kami tahu bahwa Tuhan telah menebus dosa kami dengan bangkit dari kematian dan juga telah rela disalibkan untuk kami semua. Kami mau ya Tuhan, Tuhan pimpin hati kami, tingkah laku kami menjadi anak yang baik, patuh kepada orang tua kami, mampu menjadi orang yang baik kepada teman-teman kami, mengampuni saudara-saudara kami, serta belajar yang rajin untuk membanggakan orang tua kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menekan firman Tuhan. Ada yang bisa jawab nggak tadi firman Tuhan itu tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ayo yang di rumah, siapa yang bisa jawab? Kayaknya udah dijawabnya masing-masing untuk dalam hatinya. Jadi benar ya semua yang dibilang adik-adik di rumah. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Dia mau mengorbankan dirinya Kak untuk disalibkan, untuk menebus dosa kalian, dosa kakak. Mau menebus dosa kalian yang cengeng, yang nakal. Itu ditebus sama Tuhan Yesus. Dan hari ini dia bangkit buat menyelamatkan kita. Betul Kak Tessa. Jadi sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ambil uang persembahannya di tangan kanan, lalu dilipat rapi ya. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu kita menyanyi. Apa Kak Tessa nyanyian kita? Kami bawa korban pujian Kak. Oke. Pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga Baik adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena sampai tahap ini ya Tuhan, Kau masih memberkati kami, Kau masih menopang kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Kau yang memberkati ya Bapa, kiranya Kau yang membuat persembahan ini dapat berguna bagi
pelayanan kami untuk memperluas kerajaan surga di dunia ini ya Tuhan. Ya Bapa, Kau yang ampuni kesalahan kami ya, kami layak sebagai anak-anak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Kak Tessa, Kak Ika, sedih sekali ya kita udah mau pisah sama adik-adik kita. Iya, sedih sekali Kak Tessa. Iya Kak, tapi jangan sedih kalah, kan minggu depan kita ketemu lagi nya di channel ini untuk beribadah lagi sama-sama, memuji nama Tuhan. Jadi kita mau ingatkan kembali lagi kepada adik-adik yang di rumah, jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan, makan yang sehat. Lalu apa Kak Tessa? Pakai masker kalau keluar. Betul. Cara pakai maskernya tahu kan adik-adik yang di rumah? Ya begitulah. Jadi kalau nggak perlu sekalipun keluar rumah, kita pakai masker. Oke? Oke Kak. Nah, jangan lupa untuk terus berdoa supaya kita tetap dijaga dan dilindungi. Oh iya Kak, tapi kan ini hari Paskah Kak. Jadi gak enak aja kalau nggak ada telur-telurnya gitu kan. Jadi kita ada ngadakan lomba untuk adik-adik di rumah. Jadi nanti menghias telur bentuknya kayak gini. Jadi nanti minta tolong sama mamanya atau sama papanya untuk nyediain telurnya, nanti nggak boleh dibantu ngiasnya ya. Terus nanti difoto, masukkan ke WA grup PJJ masing-masing, terus nanti kakak-kakak ini dinilai nanti semua. Oke? Batas waktunya kapan ya Kak? Oh iya, batas waktunya hari ini jam 6 sore. Oke Kak. Sekarang kita mau kembali bernyanyi, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia baik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, kita sudah sampai di akhir ibadah kita kali ini. Kita mau berdoa, adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan di dalam pekerjaan kami. Tuhan yang turut bekerja supaya kami bisa menyampaikan firman ini kepada adik-adik kami. Berkati juga Tuhan adik-adik kami yang berada dalam masa pertumbuhannya. Kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka, supaya Tuhan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Sebentar lagi Tuhan, adik-adik kami mau melakukan pekerjaannya, kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka di dalam apapun yang mereka lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, dan Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa